Halo Mas Naren. Hai men. Sorry banget gue telat. Nggak apa-apa. Sorry Udah ya. biasa nungguin orang. Iya. Gimana tadi lu kesini? Macet? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Ih, gue kena macet parah. Jadi gue tadi dari rumah naik skateboard, Mas. Oh, naik skateboard? Naik skateboard Kalah gue. Naik MRT gue naik skateboard. Itu biasa yang gue lakuin sebenarnya sih. Iya kan. Gue mikir tadi kalau kesini naik motor, wah gila panas banget. Jadi gue naik MRT aja, naik skate kesini. Kebetulan kita ketemunya skater juga kan ini. Iya. Kacau. Ya gini Mas, ada kesibukan apa lu belakangan ini? Belakangan ini festival sih. Festival? Yang terakhir festival. Festival apa Mas? Festival Joyland Festival di Bali. Yang tahun lalu berarti ya? Tahun ini kemarin bulan apa ya? Bulan Maret. Awal tahun ya? Bulan Maret. Oh baru bulan-bulan kemarin dong? Iya. Bulan Maret tanggal 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 hari itu loh? 3 hari. Terusnya untuk international artis luarnya Ed Sheeran. Ed Sheeran yang di Jakarta? Jakarta. Itu kan mepet tuh Mas. Itu lu dua-duanya tuh? Dua-duanya. Alhamdulillah bisa dua-duanya. Bolak-balik berarti, mondar-mandir. Jadi gue Bali dulu untuk Joyland hari pertama, hari keduanya flight pagi ke Jakarta untuk Ed Sheeran. Terus besoknya flight pagi lagi untuk balik Bali Joyland. Joyland lagi. 3 hari tuh full Joyland. 2 hari full Joyland. 2 hari full Joyland. 1 hari Ed Sheeran. Di tengah-tengahnya. Gak capek, Seru Mas. sih, seru. Capek tapi adrenalin rush yang gue cari nih. Ayo, udah nyampe pesawat mangap sih kayaknya ya. Kalau sampai pesawat sih diusahain gue carinya cari tidur. Oh, full tidur di flight. Full tidur di flight. Karena dari hari pertama hari kedua pasti tidurnya kurang karena first flight lu kan pasti jam 6 Pagi. Jam 6 pagi. Jadi iya. lu event baru selesai jam 12, lu baru nyampe hotel jam 2, tidur cuma 1,5 jaman, balik cabut ke airport. Terus mesti nunggu kan di airport kan nggak bisa langsung kayak tidur naik pesawat. Terus nyampe Jakarta tidur dulu. Cek venue dulu, reki di JIS itu pertama kalinya gue event di JIS. Gue reki dulu, abis itu gue tidur 2 jam, 2,5 jam deh kalau nggak salah waktu gue tidur. Baru abis itu gue kerja gitu. Kerja mulai dari kayak gate activity lah, kayak apa namanya, tiket checking, body checking, pemasangan gelang ya kayak gitu-gitu standar lah. Berarti lo kalau Ed Sheeran tuh lo di hire ya? Iya di hire. Nah, gue pengen nanya nih Mas, kalau gue lihat dari shot-shot kemarin event Ed Sheeran, itu kan gede banget ya, megah banget tuh. Iya. Terus lighting juga kacau tuh, bagus banget kan. Iya. Lo ada kesulitan nggak sih di situ? Kesulitan enggak sih, cuma tinggal kayak sebenarnya kalau kayak Ed Sheeran gitu kita pasti cuma boleh 3 lagu pertama aja motretnya. 3 lagu Kenapa pertama. itu? Karena dealnya emang dari sananya, dari manajemen artisnya. Dan itu berlaku untuk kayak semua artis internasional untuk 3 lagu pertama. Oh, emang ada rules-nya itu? Emang ada rules-nya. Tertulis apa? Tertulis di kontrak gitu? Dan tanda tangan. 3 lagu pertama pasti. Lepas dari itu ada yang boleh motret di luar pitnya, atau boleh di luar venue, maksudnya di dalam venue, atau lu nggak boleh sama sekali. Berarti lu kalau udah selesai 3 lagu, lu masuk ke area penonton gitu? Area penonton, iya. Iya. Ada yang colongan, ada yang resmi boleh foto. Tapi emang dibolehkan? Maksudnya emang boleh lu kalau foto dari area penonton? Kan pasti gear lu gede dong? Iya, nggak boleh. Kan? Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, ya diusahakan kita, fotografer pasti punya keinginan untuk buat foto-foto yang lebih dan ya pasti lebih lah gitu ya. Tapi gonggongnya juga bisa di lagu terakhir-terakhir kan tuh pasti. Iya biasanya gitu. Tapi kenapa hanya boleh 3 lagu? Karena tampilan dari artisnya juga akan terlihat bagus di 3 lagu pertama. Make up masih bagus, masih rapi. Udah 5 lagu, 7 lagu udah berantakan. Apalagi cewek yang make up segala macam, rambut. Iya. Itu alasannya. Nah, yang Ed Sheeran kemarin nih Mas, ada momen-momen yang gimana nggak? Kayak bagus banget kah? Atau kayak, oh ini feeling gue kok ini artis internasional sekelas Ed Sheeran kok ada kurangnya kayak gini gitu. Gue nggak bisa bilang kurang, nggak bisa bilang lebih ya. Tapi buat gue kayak gue pertama kali ngelihat panggung 360. Iya, dia di tengah ya. Dia di tengah, dia sendirian. Tapi pemain bandnya itu di 4 sudut gitu. Oh iya. 4 pemain bandnya 4 sudut. Di luar juga, di luar panggung itu dia punya panggung sendiri gitu, mini stage. Jadi kayak basis, drummer, gitar, apa gitu. Terus Ed Sheeran di tengah. Nah panggungnya itu muter
panggungnya muter gini. Si panggungnya muter. Panggungnya muter. Jadi hasilnya di tengah, either dia tinggal jalan-jalan muter-muter berdiri terus dia muter gitu, atau Si panggungnya emang muter. gitu. Dan juga dia naik panggungnya. Jadi ada levelnya gitu, cerek naik ke atas lagi. Itu keren. Itu Keren banget, itu keren banget. Jadi ya dia semua dari segala sisi yang gua datengin tiap pintu itu keretanya sama. Oke. Sama. Hmm. Cuman tinggal yang buat gua kayak ada tulisan Banner-banner gitu-gitu. bannernya bukan banner musiknya, justru kayak Banner tim fans. Indonesia, Oh. bola Iya benar. gitu. 17 lah gitu-gitu. Nyambung sih tentang Ed Sheeran tuh. Nyambung. Nah, Gitu. berarti buat pit fotografernya itu posisinya di mana? Wah, untuk Ed Sheeran jauh banget. Jauh banget. Sejauh itu karena gue pakai lensa 180-600. 180-600, Nikon 180-600, kemudian untuk 600 milinya aja baru bisa dapet 3/4 pala sampai dengkul. Nggak dapat full body. Oh, full body dapat full body. Tapi untuk Close up-nya nggak dapat. close up-nya nggak dapat. Cuma dapat kepala sampai dengkul. Udah. Itu jauhnya segimana tuh, Mas? Ada Ya hampir 500 meter. 500 meter Iya. ya? Hampir 500 meter, 600 meter. Nah, jauh. itu berarti lucu kan tuh, berarti Ed Sheeran muter kan? Muter. Berarti lu dapet momen susah dong tuh. Susah. Itu gimana ngakalinnya? Kalau ikut muter juga satu jazz ya. Gue mengakalinya adalah ketika udah 3 lagu selesai, berarti gue naruh barang-barang yang gue nggak perlu. Gue cuma bawa 1 kamera, 2 lensa. Kemudian gue muter deh tuh. Gue yang jalan-jalan di JIS-nya, masuk ke pintu mana, ngeliat, oh ini nggak bisa motret. Gue harus jalan lagi, yang iya. kira-kira kayak gue bisa nyelip-nyelip di antara fan-fan nggak, fan kan penontonnya duduk. Oh, di bawah? Iya, duduk di bawah tuh chair juga, Oh, seat juga? Nggak Sitting. festival yang berdiri dia? Enggak, tapi ketika Ed Sheeran bilang berdiri, nah itu kesempatan gue untuk kayak gue bisa nyelip di antara fan, jadi kayak putaran itu kan pasti ada trap untuk tribunnya kan Iya. dinding gitu kan. Iya. Nah di situ lu bisa nyelip di situ lah. Cuman karena lensa gue gede, gue agak takut untuk ngebuka. Iya. Untuk ngebukanya, makanya kadang-kadang gue majunya pakai 75 mili, 75 aja. 75 aja. Karena kecil kan, Iya. karena kecil dan kayak lebih gampang untuk diumpetin. Iya, lebih compact. Iya, lebih Iya. compact. Nah, buat lighting, nih Mas kan pasti kalau stage photographer tuh masalahnya lightingnya ya, lighting stage-nya. Pas Ed Sheeran tuh ada kesulitan nggak? Enggak sih, walaupun menurut gue lightingnya nggak sebagus Coldplay, Nggak heboh ya dia? nggak heboh, dia nggak full laser gitu-gitu, Iya. tapi cukup menyenangkan di mata aja sih. Bagus lah ya. Dan efeknya juga cuman kayak ada bukan fireworks sih, sebutannya pyro, api. Oh, yang api-api aja. Terus ada lagi CO2, ya, apa namanya? Tembak itu, cus gitu Iya, ya. benar. Terusnya paling cuma itu doang sih. Sama Itu ada kayak apa ya sebetulnya gue lupa. Komet, tapi yang mini komet itu yang cus. Oh, iya. Jadi kalau ada yang cepet ya. flare-nya, ada yang flare kan kayak api Iya. gitu ya. Kalau ini cuma cus. Iya. Oh gitu Gitu. dong. Berarti nggak seheboh Coldplay itu ya? Nggak segitu Coldplay. Jauh. Menurut gue produksi paling bagus konser Di Indonesia. artis sejauh yang pernah gue lihat itu Coldplay. Coldplay. Udah, the best. The best itu. The best. Apa sih, emang kelihatannya juga heboh banget sih itu. Iya, heboh. Mohon maaf nih kru nggak ada korek ini korek. terima kasih loh. Coba kita lanjut dulu ngobrol. Berarti lo di hari itu dalam tengah waktu berapa? 4 hari berarti itu. Ed Sheeran ke Joyland. 3 hari barengan kan? 3 hari barengan. 1, 2, 3. Tanggal 1, 2, 3. Itu lo mondar-mandir tuh berarti ya? Iya, Bali, Jakarta, Bali lagi. Iya. Nah, kalau di Joyland Om, dengan posisi lo habis fotoin Ed Sheeran itu capek banget dong berarti kan? Iya. Belum flightnya segala macam. Ada hal-hal yang menarik kan yang di Joyland Wah, kemarin? kalau di Joyland sih, kalau lu pernah datang ke Joyland? Kebetulan belum pernah. Belum pernah. Belum Lu pernah. harus datang. Lu juga lu semua lu harus datang ke Joyland. Karena buat gua Belum pernah. belum pernah loh. Parah, belum pernah. Belum pernah. Udah pernah? Iya kan? Foto mulu kan. Vibe paling menyenangkan dari sebuah festival yang pernah gue datengin juga, vibe-nya itu Joyland. Karena family, kids, friendly, Iya, vibe, gitu. iya.
Terus lu punya kalau misalkan bagi perokok, lu punya satu tempat sendiri yang Smoking buat area smoking gitu lah. area. Dan mereka bisa mentaati itu. Untuk kalau mau yang mau minum, lu ada satu area yang ke situ minum, lu nggak bisa bawa keluar minumannya. Buat minumnya? Buat minumnya. Berarti nggak bisa ditenteng kemana-mana tuh? Kalau yang dari food and beverage stall bisa. Bisa. Tapi Tapi minuman untuk jus, tapi kalau alkohol nggak bisa. nggak bisa. Oh. Lu mesti masuk ke area itu, pasang gelang. Kalau mau bawa keluar nggak boleh. Lu mesti habisin di situ baru lu boleh keluar. Tapi di area itu ada DJ. Iya, Joyland emang kenceng DJ-nya lumayan tuh kan. Jadi untuk DJ dia di booth-nya Guinness biasanya. Booth-nya Guinness. Itu. Nah, kemarin waktu Joyland artis yang stand out buat Mas siapa? Wah, gila men. Hampir semua yang menurut gue stand out ya, tapi James Black, gila. James Black. Gua nggak nyangka. Stage act-nya kah apa? Karena setahu gue James Black stage act-nya nggak terlalu gimana-gimana kan? Emang nggak terlalu gimana, justru yang sesederhana itu yang buat gue kayak anjing loh. Keren banget. Nyampe banget nih, musiknya juga kayak dia cuma bertiga doang. Dia main Vokal gitar ya? keyboard ya. Keyboard atau gitar deh? Kayaknya keyboard ya. Keyboard ya? Di foto gue dia keyboard. Terus ada drummer, ada satu lagi keyboard juga sama alatnya kayak modular gitu loh. Colok banyak gitu kayak Synthesizer mungkin? Iya, kayak gitu ya. Terus pertama kali ngedengerin, pertama kali ngeliat, dan lightingnya kan dari bawahnya mereka juga sendiri kan. Mereka bawa ada produksinya sendiri. light engine sendiri. Buat gue itu, wah itu gila. Buat gue langsung kayak nih the best. Kenapa emang? Aduh pasti udah banyak nih ngeliat lighting stage kan, yang bagus-bagus lah, yang biasa-biasa aja. Yang itu stand out kenapa? Gue rasa karena lagunya ya. Masuk jadinya. Masuk. Dia nggak perlu yang fancy macem-macem gitu, nggak. Dia cukup dari belakang mereka siluet gitu, warna-warni. Gitu. Memanjakan visual dan audio lah ya. Lightingnya tiga lampu ke tengah untuk cuma si James Black doang gitu. Itu buat gue kayak lagunya juga kayak sesuai sama moodnya lah ya. Sesuai sama moodnya. Masuk banget itu. Buat gue yang menarik, yang mencuri perhatian gue di Joyland sih James Black sih. James Black. Gue kehilangan si King of Convenience di hari kedua kan. Itu juga bagus loh. Itu bagus. Tapi gue udah pernah motret dan gue udah berapa kali nonton. Wah, gitu. Cuman gue kehilangan momen di Joyland aja, karena sebenarnya kalau misalkan gue motret di KOC di Joyland itu, gue punya akses yang lebih dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau lu ngeliput stage, itu gear apa sih yang misal bawa? Biasanya gue bawa 3 body ya. Gue bawa 3 body, semuanya Nikon. 750, 780 sama seri Z. Untuk saat ini gue pakai Z6. Z6. Kalau kemarin di Joyland sama di Ed Sheeran gue disupport sama Nikon Indonesia bawa Z8. Terusnya lensa, lensa gue banyak banget yang gue bawa. Nah, gini aja deh Om, yang gue biasanya bawa wajib lensa. Oh, lu banyak? Banyak. Pasti ke bawah sama gue. Semua lensa lu bawa atau gimana? 16 mili, 35, 85, 75, 13, 75 sama 13 nih Viltrox. Terusnya 2470, 1424, 7200. Banyak banget ya? Banyak banget itu. Nggak berat emang? Tapi karena bukannya berat sih, pasti berat. Berat buat asisten gue ya. Kan dia yang bawain. Jadi alhamdulillah gue bawa asisten. Emang dia akan selalu nanya kayak, misalkan udah lihat venue-nya, kira-kira lensanya apa aja yang mau lu bawa nih. Oh, oke. Gue udah kayak, Reki dia. Ya, 35 nggak usah. 2470-nya gue punya 2472, gue cuma bawa satu aja yang buat seri yang mana yang gue perluin. 75-nya, 75 atau 85, gue pakainya 75 aja. Oke. Gitu. Jadi gue udah bisa milah-milah. Terusnya gue bawa... Lu bawa flash? Gue pasti bawa flash. Bawa flash. Bukan buat di panggungnya, tapi lebih ke backstage-nya. Kalau misalkan gue ketemu siapa, artis atau grup yang bisa gue fotoin, ketika mereka ada di backstage, itu gue fotoin, either pakai flash atau enggak. Oke. Gitu. Kalau ya dilihat situasinya aja, situasi dan kondisi. Kalau perlu pakai, kalau enggak ya nggak usah. Nah, gitu. Kalau misalkan hujan gitu-gitu, itu gimana lu? Manage buat alat lu? Gua cuman bawa satu body aja untuk turunnya ke lapangannya. Gue pakai kalau nggak 2470, kalau nggak 7200, cuma dibawa itu aja. Sama gue pakai jas hujan,
dan pakai jas kamera. Oh, emang lu punya, lu bawa Emang gua ya? punya, Iya. gitu. Jadi emang lu mau dalam kondisi kayak gimana kan gue masih bisa motret. Gitu. Harus ya, harus bisa ya. Harus harusnya. bisa. Nih ilmu nih buat lu nih, ilmu nih buat lu juga nih. Hujan bukan halangan buat gue. Kalau petir baru gue takut. Karena ada satu event Joyland yang diberhentikan karena hujannya terlalu deras sama petir. Takut nyamber kan. Takut iya. nyamber. Rawan sih ke lapangan gitu ya? Iya, lapangan terbuka kan. Orang semua lagi isinya. Iya. Jadi diberhentiin waktu itu waktu di Jakarta. Joyland yang di sini. Waktu di Bali kemarin diberhentiin apa enggak ya? Di Bali itu kemarin diberhentiin juga. Iya, Bali sempat hujan waktu itu. Kalau nggak salah sempat berhenti. Sempat berhenti dulu. Nah, tapi nggak sampai meng-cancel saat performance. Oh. Kalau kemarin ya. di Jakarta ada satu yang di-cancel. Bukan di-cancel, maksudnya kayak nggak bisa tampil aja. Ya. Bisa tampil. Berarti yang di Bali dipospon doang ya? Waktunya yang dikurangin. Akhirnya mundurnya ke belakang akibatnya. Oh. Ya kan? Iya. Yang kena artis inter tuh? Apa yang lokal? Yang lokal justru. Yang lokal ya? Yang lokal yang kemakan waktunya. Oh. Dari yang biasanya 45-50 menit bisa kayak 30 menit gitu. Iya. Potong-potong supaya bisa masuk di jam artis bulenya pas waktunya. Iya, gitu. Selalu diprioritaskan. Iya. Iya. Nah, ini juga Om. Kan gue termasuk awam nih ya tentang stage fotografi. Kira-kira nih, lu sebagai sesepuh Pak, sesepuh stage ya. Tips and tricksnya dong buat stage fotografi tuh kira-kira yang harus lu pahami nih sebelum lu mulai foto buat stage itu apa? Perlu banget untuk reki tempat sih. Reki tempat? Reki tempat kayak pintu kiri sama pintu kanan, Oke. panggung gitu. Ya, in and out-nya artis lah ya. In and out artis, in and out untuk pekerja. Ya kan kadang-kadang kita mau masuk ke belakang barricade, kan perlu tahu pintunya mana aja tuh yang dibuka. Terus pintu FOH juga kita perlu tahu. Kita perlu kenal sama orang-orang FOH-nya supaya kita bisa minta izin sama mereka ketika kita mau naik ke atas panggung, gitu. Terusnya harus kenal sama show director dari Stage itu. Dari artisnya juga ya. Kalau bukan dari artis, justru yang paling punya kuasa adalah untuk dari show si di eventnya. Iya. Gitu. Nanti dari show di event akan bilang ke stage manajernya untuk kayak Naren akan naik di lagu ketiga, lagu kelima, lagu terakhir gitu. Oke. Jadi biarin. Gitu. Terusnya gue cukup memperhatikan banyak fotografer, misalkan udah di pit berdiri tegak ngalangin penonton gitu. Harusnya mereka tahu, aware bahwa kita tuh fotografer itu kerja harus bisa memberikan pandangan yang lebih enak buat penonton. Karena mereka bayar. Iya, betul. Kalau gratis beda masalah. Kalau bayar ya lu nggak bisa semena-mena untuk berdiri di depan nonton, ngalangin mereka gitu. Dan emang tujuan lu di situ kan bukan buat nonton tapi buat kerja. Jadi lu hargain penontonnya supaya mereka lebih bisa menikmati show-nya dibanding elunya. Nah, benar. Nah, itu ya bagi para stage photographer, keresahan Mas Naren nih keluar nih. Terus nih Om, berarti kalau tadi kan masuknya berarti etikanya ya? Iya. Kalau soal teknikalnya? Teknikalnya kayak gimana nih? Misalnya? Teknikalnya kayak mungkin dari cara pengambilan gambar lu, cara lu mau mengoptimisasikan gear lu gitu. Biasanya workflow-nya itu diusahain untuk 3 lagu pertama itu ada di depan pit dulu, di dalam pit dulu. Di dalam pit. Ya, di dalam pit. Kecuali memang artisnya tidak memperbolehkan setelah 3 lagu pertama, lu boleh keluar dulu, lu ambil di luar dulu. Jadi misalkan lu boleh semena-mena motretnya gitu. Karena biasanya media dikumpulin di 3 lagu pertama, akan penuh kan pitnya. Gue ngambilnya dari belakang, jauh. Gue ambil jauhan dulu. Nah, begitu mereka 3 lagu udah hilang, gue baru masuk 3 lagu. Jadi gantian lah ya. Gitu. Terusnya gue merasa kayak gue nggak perlu berjibaku untuk di 3 lagu pertama karena porsi gue lebih banyak motretnya. Kecuali emang lu cuma boleh 3 lagu pertama baru kita bareng-bareng. 3 lagu pertama. Tapi kalau misalkan lu punya waktu diberikan kebebasan ya lu kasih dulu lah gitu. Habis dulu aja. Ya. Habis itu kalau udah dari belakang, dari penonton, masuk ke penonton gitu-gitu, selama lu ngeliat kayak, oh ini possible buat gua untuk ngebelah penonton gitu, ya lu foto dari penonton. Untuk ngambil kayak
vibe-nya, crowd-nya gitu. Jadi nggak melulu ke panggung tapi kayak ke penontonnya. Penonton. Nah, ini nih Mas, keresahan gue nih. Gue udah beberapa kali nonton festival, dan kadang-kadang fotografer yang di pit tuh buat fotoin kita pakai flash. Itu Oke. menurut lo gimana tuh? Padahal dari staging harusnya lighting kan kena ke kita ya. Beberapa harusnya masih terang dong. Tapi ada beberapa tuh yang masih pakai flash. Itu gimana tuh Mas? Nggak bisa disalahin ke mereka kalau penonton sih sebenarnya sih. Oke. Iya. Tapi gimana cara mereka mengatur lightingnya supaya nggak nyakitin mata? Ya, Kan flash kan bisa kita atur untuk supaya nggak terlalu benar. kencang sama Arahnya juga arahnya segala macam juga. ya. Kalau gue kan karena pakai bounce, Oke. pakai apa namanya? Gue suka lupa istilahnya tuh. Apa Diffuser. tuh? Oh, diffuser. Pakai diffuser. Nah, jadi kayaknya Lebih soft lah ya ke mata. lebih soft ke mata gitu. Dan tapi gue juga jarang sih. Jadi gue kadang-kadang ngandalin dari ketika lampu nyorot ke penonton baru gue foto ke penonton. Oh, oke. Kalau enggak, gue nggak akan maksain. Nah, ngomongin lighting nih Mas. Kan pasti rawan banget nih buat fotografer di stage-stage itu biasa ada laser, ada lighting yang kencang segala macam. Nah, itu gimana Mas? Lighting nggak akan mempengaruhi sensor kecuali laser. Iya. Iya. Berarti lu ngakalinnya gimana? Lu harus ngafalin lightingnya kah? Atau Kalau lighting udah pasti bisa dalam satu lagu patternnya akan sama. Lagu berikutnya akan beda, lagu berikutnya akan beda, lagu berikutnya akan beda. Atau bisa balik lagi ke pattern yang pertama, kedua, ketiga, ngulang lagi 1, 2, 3 gitu. oke. Bisa kayak gitu Iya, juga gitu. Tapi kalau laser itu patternnya juga selalu berubah-berubah. Tapi kalau sekarang udah nggak menyiram ke penonton lagi, selalu ke atas kalau laser. Jadi Iya, nggak kalau jadi, stage ya. iya, udah nggak jadi sebuah masalah sih untuk foto laser. Kalau zaman dulu 2010 sampai 2016 mungkin lasernya masih nyiram ke penonton dan itu ke bawah ya, gitu ya. ke bawah. Kalau sekarang semuanya udah ke atas. Udah ada peraturan bahwa laser tidak boleh nembak ke arah penonton. laser tidak boleh nembak di bawah laser harus nembak di atas 60 atau 120 cm di atas FOH. Oh, oke. Itu rulesnya gitu. Jadi karena kan ada master camera untuk Iya, untuk streaming gitu. ya. Buat tappingnya segala macam. Kalau misalkan lasernya diturunin ke bawah, mereka yang kena. Rawan. Iya. Rawan. Nah, kan kita dari tadi udah ngomong-ngomongin tentang stage nih, Mas. Gue kebetulan sempat ngulik lu tuh roots-nya awalnya dari skate. Iya. Ya. Nah, itu gimana ceritanya Mas dulu dari skate tiba-tiba ke stage? Kan agak nggak nyambung ya itu sebenarnya ya. Kulturnya skate buat foto dan video kayak gimana, stage kayak gimana kan? Iya. Itu gimana prosesnya? Gue kan emang main skate dari tahun 93 ya. Tahun 93 sampai sekarang. Gue belum lahir loh itu loh. Gue belum. Lu udah lahir? Belum. Lu udah lahir tak? Belum. Lu juga belum. Gue juga belum juga kan ya. Terus gimana fotonya? Terus gimana tuh? Awalnya tuh gue emang terjun foto itu gara-gara gue pengen jadi skate photographer Indonesia. Oke. Gue pengen jadi the first. Sebenarnya nggak the first sih, karena sebelum di atas gue tuh masih ada 2 orang lagi, ada Charlie sama Richard Muter. Oke. Richard Muternya pas band tuh drummernya itu dia dulu skate juga. photographer, main skate juga, skate photographer juga. Terusnya tapi ternyata yang paling konsisten ternyata gue untuk foto skate gitu. Iya. Sampai gue bikin majalah skate juga. Gue punya majalah skate namanya Happen Skateboarding Magazine dan itu running 11 tahun. Gitu. Sampai sekarang masih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tahun 2015 terakhir. 2011 sampai 2014 itu terakhir. Terusnya, during gue mulai udah foto-foto skate itu, dapat tawaran lah gue untuk jadi kontributor media. Oh, ke media dulu? Ke media. Media apa tuh, Mas? Media, The Beat Magazine. The Beat Magazine? The Beat Magazine tuh adanya base-nya di Bali. Majalah Bible, inilah Bible-nya orang Bali kalau misalkan lu party-party, lu mau datang kemana, ke kafe apa. Oh, pada zaman segitu lewat situ? Iya, lewat si magazine itu? Si magazine itu, per 2 mingguan magazine itu. Oh, oke. Akhirnya lahirlah Juice Magazine, Area Magazine, Jakarta Magazine, terus ada banyak lah majalah party zaman dulu tuh. Nah, itu gue kontributor sama The Beat ini lama. Oke. Maksud gue ditawarin untuk jadi kontributor, masuklah gue ke klub. Karena liputannya kan tentang majalahnya tentang lifestyle, nightlife di dunia malam saat itulah ya. Jadi mau kafe, mau ke klub, mau festival, mau konser, itu gue dapet semua aksesnya. Oke. Gitu. Terus tiap gue ke klub pasti fotoin orang-orang kan, grouping orang gitu.
Nah itu yang sekarang jadi teman-teman gue yang kalau misalkan mereka punya IO, punya jadi party promotor, Oh iya. kerjanya udah jadi bos, punya event pengen difotoin, Iya. gitu. Jadinya kalau lu semua jadi ke sekarang. gue. Oke oke. Dari situlah link-linknya sebenarnya. Dari awal berarti itu ya. Iya dari awal. Nah, gue kepo nih mas, kulturnya skate zaman dulu buat fotonya kayak gimana mas? Kulturnya kalau zaman dulu sih action banget. Action banget. Lu Ya, keras banget lompat sana lompat sini gitu. sampai sekarang juga masih tetap skate, masih. lompat. Iya. Maksud gue keras dalam artian emang ditampilin tuh actionnya kayak fish eye 10 mili, fish eye 16 Ya. mili, pokoknya action banget. Kalau sekarang udah genrenya udah ada skate art, Iya. ada skate Oke. gitu, kayak city, skaternya kecil banget, gitu. Lewat aja gitu. Cuma lewat Ya. gitu doang, nggak perlu yang action, atau kalaupun action, kita tahu lah dia ngelakuin trik apa gitu. Ya. Tapi kita tahu itu ada skate kecil, tapi yang sebenarnya yang pengen lu tampilin adalah gambaran Views-nya besarnya itu, ya, view-nya. seascape-nya itu. Ada lagi yang landscape-nya natural, kayak gunung, kayak jalan kelok-kelok, Oh, ada satu kayak skate yang longboard gitu. Longboard. Ya. Gue nggak longboard, tapi gue Oh, lu nggak main longboard? Gue nggak main longboard. Oh, oke. Pak E main longboard. Pak E main longboard. Terima kasih loh Pak E, ini kita numpang di tempatnya kebetulan. Jadi kalau sekarang gue juga belajar banyak foto dari skate yang evolvingnya semaju itu ya, semaju itu dalam artian kayak dari yang action aja, gue udah capek nih action, gue pengen kayak cuman gimana caranya cuman orang push aja tapi punya meaningnya gede banget. Gitu. Tapi emang kalau gue lihat sekarang mas pada balik lagi sih yang di luar ya, skater luar tuh pada balik lagi pakai handicap zaman dulu, pakai fish eye yang gede-gede banget. Itu seru banget sih kelihatannya. Iya, benar. Sekarang skateboard sih emang, skateboard sih saving my life banget sih, banyak hal gue belajarnya. Filosofi hidupnya gue dapet, kepuasannya gue dapet, teman-temannya gue dapet, family-nya gue dapet, gitu. Skateboarding gitu. Komunitas gue aja, Senayan Skateboarders itu this year 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Lo ada ini nggak? Kayak, bukan keresahan sih jatuhnya, cuman dari kultur skate-nya sendiri maupun dari foto atau skate-nya pun, kayak perubahannya nggak masuk nih di lo, ada nggak? Ada. Apa tuh? Video skate yang nggak full length. Nggak full length? Full length itu kayak 35 menit, 40 menit. Kalau zaman dulu kita nonton video skate, itu 40 menit kita nontonin orang main skate. Terus kalau sekarang cuman 11 menit, ya, klip pendek. Gue kayak, gila nih, kayak kurang banget. Tapi itu yang terjadi zaman sekarang. Ya. Harus dipungkiri, nggak bisa dipungkiri bahwa yang terjadi zaman sekarang itu klip pendek justru yang jadi bombingnya. Iya, benar. Gitu. Attention span penontonnya tuh udah nggak film-film panjang. Iya benar gitu. Tapi kayak mungkin kayak gue yang lama, kayak gue pengen ada lagi tuh. Pengen ada lagi kayak gitu. Kayak apa ya, story-nya tuh lebih ke bawah, nggak cuman skate action aja, tapi ada narasi tentang sinematiknya gitu. Kalau misalkan gue ke Samarinda gitu. Ke Samarinda. Di Samarinda tuh ada apa sih yang bisa jadi highlight unik, gitu ya. Yang unik, misalkan kayak tempat makanan, apakah ada sungai, ada jembatan yang kira-kira jadi orang tuh ngelihat video skate itu juga jadi kayak, oh ternyata di Samarinda ada beginian ya. Iya, jadi nggak cuma skate doang. Iya. Oh ternyata begitu masuk ke skate-nya, anjing anak-anak skate Samarinda jago-jago juga ya. Iya, benar. Nah dulu nih mas, waktu berarti dari tahun 93 tadi? Iya. Dari tahun 93 tuh spot-spot skate-nya, terus kayak tren-tren skate-nya tuh gimana sih? Wah, perubahannya jauh kan pasti. Jauh banget. Jauh kan. Walaupun sebenarnya bolak-balik ya. Muter-muter lagi. Iya, pasti. Trennya muter-muter. Dari mulai yang celana gombrong, kemudian celana pensil, punk rock, hip hop, skate, terus ada lagi yang Y style gitu, yang pakai polo shirt, pakai kemeja gitu-gitu. Ada juga tuh skate kayak gitu. Jadi kayak buat gua fashion trend di skate itu nggak akan habis. Nggak akan habis. Walaupun lu cuma pakai kutung apa namanya,
baju ketek gitu baju ya. ketek putih gitu, pakai gombrong gitu kayak ya lu bisa diterima Iya. gitu. Jadi- Mungkin sebagian orang nggak bisa terima, tapi kayak ya ini beginilah kultur. Iya. Ada yang bisa main seperti itu. Terus untuk sekarang dalam dunia skate, menurut lo yang lagi menarik apa nih? Kayak skaternya kah? Atau mungkin dari si fotografi videografinya? Kalau gue ngeliat dari skate sekarang yang paling menarik adalah Apa kayak flat-flat aja sekarang? no, Enggak. justru yang paling menakutkan adalah Jepang. 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 Kenapa Jepang? Skate Jepang kenapa? Skater Jepang itu akan mendominasi skate dunia. Oh iya, Ya. udah bukan masanya US lagi berarti. Bukan masanya US lagi karena sekarang banyak international series yang menang Jepang. Oh iya benar, Olimpik gitu-gitunya ya. Iya. benar. Olimpik, terus SLS, Iya. World Skate itu Jepang. Pasti ada orang Jepangnya. Gitu. Iya. Jadi Bahkan sampai anak-anak kecilnya tuh Mas, gue terakhir lihat ya. ya kayaknya Amerika punya ada isu ketakutan bahwa Jepang akan menjadi kiblat baru untuk Kiblat baru buat skate. Walaupun sebenarnya kayak buat gua kayak no, kiblat tetap di US. Amerika. Tetap di Amerika, tetap negara lahirnya lah Amerika. Tapi Jepang lu nggak bisa pungkiri mereka fucking amazing good. Iya, benar. Secara teknisnya keren banget sih Yes. emang ya. Kalau main skate-nya di zaman itu main skate mah tiap hari. Tiap hari. Iya, kalau nggak starting dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Lu waktu main skate tuh jadi sempet jadi kayak akses lu buat commuting nggak sih? Apa pure main di rem gitu-gitu aja? Enggak, Di karena park ya? emang gue masuk ke Senayan Skate itu di awal mereka berdiri juga. Oke. Gitu. Jadi emang kayak first generation dari Senayan Skate, gue termasuk salah satunya. Walaupun sebelumnya udah ada kayak Jakarta International, JSA, Jakarta Skate Association dulu namanya. Oke. Itu ada di Senayan. Habis itu pecahnya di Senayan Skateboarders. Oke. Jadi JSA itu cuma ada hari Minggu aja. Mereka anak-anak skate yang tinggal di selatan main biasa di Senayan, kita main tiap hari aja yuk. Ya, akhirnya keluarlah namanya Senayan Skateboarders. Oke. Gitu. Mainnya di mana Mas? Waktu itu? Di Senayan, di pintu Senayan. satu. Pintu 1. VVIP. Oke. VVIP yang ada patungnya. Iya, heeh. Itu tongkrongan gue tuh patung itu mah saksi bisunya kita tuh, badung-badungnya di situ tuh. Dari zaman dulu tuh. Dari zaman dulu. Itu dark golden era gue tuh di situ. Berarti zaman Maduma ya? Iya, zaman Maduma bener. Itu goceng pertama. Goceng pertama. Tak berangkat. Terbawa 2 plastik gitu, minum. Kalau kita ceban sekarang kulturnya, ceban pertama. Goceng Iya. pertama. Itu, dulu Senayan tuh hancur tuh. Gue bisa perang petasan Di Senayan ya? di Senayan. Perang petasan. Perang petasan gue sama anak binaraga. Lagi olahraga. Enggak, jadi Lagi angkat-angkat barbel gitu. Puasa juga. Terusnya udah sepi, udah jam 9 ke atas, beli petasan, terus dibagi ke anak-anak binaraga. Udah anak binaraga kita kenal lah, main bareng. Oh, Main oke. bareng. Mereka nggak main skate, tapi kita tahu yang suka nge-gym di situ siapa aja, kelihatan lah tahu orang-orang. Jadi kayak main petasan. Kita kan punya rails yang buat rails Iya, lah. Itu jadi cannon corong. jadi corong. Itu hancur banget tuh. Main petasan di Senayan. Balas-balasannya itu main petasan. Lu nggak dilempar barbel. Oke deh Om, kita lanjut ngobrol lagi ke musik aja kali ya. Lu selain di stage, lu megang musisi nggak? Beberapa musisi sempat gue pegang seperti Raisa. Awalnya DJ Yasmin. Oh, DJ Yasmin dulu? Iya, DJ Yasmin Oke. dulu. DJ Yasmin tuh hampir 4-5 tahunan gitu, ikut dia keluar masuk klub. Itu pengalaman gue paling gila tuh sama Yasmin sih, bisa 30 hari kerja, liburnya cuma 5 hari. 25 hari lu klub terus ngikut aja Yasmin. Anjing. Itu dia keliling Indonesia? Ada yang keliling Indonesia, ada yang di Jakarta. Pokoknya 1 bulan itu jadwal dia liburnya cuma kalau nggak 3 hari, 5 hari aja. Gila, tiap malam berarti Tiap itu? malam ada. Pasti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau bisa dicari hari Minggu, dicari hari Minggu. Sama dia. Gokil. Itu parah sih sama Yasmin sih, tapi seru. Makanya gue sedekat itu sama Yasmin. Oke. Habis itu ada Raisa. Raisa itu hampir kayak mungkin sekarang tahun ke-12 gue ya. Tahun ke-12, Afgan tuh 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan. Terus Summer Dose, tapi Summer Dose cuma nggak nyampe 1,5 tahun lah Summer Dose. Oke.
Summer Days. Gue rasa yang paling abis itu berapa kali pegang kayak Maudy Ayunda, terus oke. Eva Celia Eva Celia tuh megang. sempet pegang. Baru-baru ini dong berarti ya? Oh, udah lama. Udah lama? Udah lama sama Eva Oke. Celia. Terus siapa lagi ya? Banyak tuh. Enggak sih, enggak yang Kalau musisi nggak terlalu banyak justru. musisi nggak terlalu banyak. Festival yang banyak. Festival. Oke. Festival. Dari semua musisi yang lo pegang, yang paling kayak kita dari stage-nya dulu deh. Yang konsep stage-nya paling bagus siapa, Mas? Menurut Gue rasa Raisa. Raisa. Kenapa? Karena ya dibuktikan dengan konsernya dia, konser Raisa GBK. Konser yang tunggal ya? Tunggal Iya. Raisa GBK tahun kemarin itu kan megah banget ya. The first female singer yang bikin konser di GBK. Mungkin baru dia. Gitu. Iya. Bukan yang grup ya. Iya. Bukan yang grup, tapi Di GBK ya. solois. Paling bagus. Gue rasa paling bagus dia. Sama kesini-sininya dia udah mulai memasukkan efek-efek gitu. Oke. Terus lightingnya juga udah diatur juga lightingnya. Punya light engineer. Oke. Kalau dari fansnya nih, Mas, dari yang lo lihat, menurut lo yang paling oke siapa nih? Karena tentang waktunya yang paling lama Raisa sama Afgan, jadi gue cukup deket sama Yoraisa, Oke. sama gue cukup dekat dengan Afganisme. Afgan. Dua-duanya gue cukup dekat. Cuman kalau sama Raisa, gue diberikan space sama mereka untuk kayak misalkan gue mau ngebelah gitu, sama mereka dikasih. Oh, udah ngerti. Ya, depan. Kayak misalnya mau ngilik supaya gue paling depan juga, Iya. bareng sama mereka gitu, sama mereka dikasih. Oke. Yang susah sama Afganisme, susah. Cewek-cewek Iya. untuk Afgan Iya, iya. susah. Gitu. Fanatik ya? Fanatik. Wah, heboh tuh ya di situ ya? Bisa kedorong, bisa apa kayak gitu. Oh, sampai kedorong? Sampai kedorong. Mereka kayak mereka tahu tapi kayak gua dulu gitu. Oke. Kalau Yoraisa lebih toleran. Oh, ke lebih gue. santai berarti Iya. orang-orang ya? Sama mungkin kayak Renda Rais ke fansnya Seringai. Ya. Orang udah tahu nih, wah nih cewek yang ini sih nggak bisa digangguin. Gitu. Nggak bisa digangguin, nggak bisa dihalangin. Iya. Tapi harus dijagain. Galak. Dan harus dijagain. Iya. Gitu. Renda Rais. Gitu. Itu sih. Paling berarti di Raisa ya? Iya. Raisa. Yoraisa. Ya Raisa ya. Tuh, lo megang berapa tahun tadi Om, Raisa? 12-an lah. 12 tahun. Paling berkenang Raisa berarti ya? Iya. Paling berkenang Raisa? Iya. Karena gue berangkatnya dari seorang fans. Oke. Gue dari seorang fans yang mengagumi suara dan kecantikan. Emang Raisa cantik banget sih. Parah. Raisa mah, ih buset pak. Bisa buat pengen sholat gua. Ih, pengen sholat ya? Iya. Raisa. Terusnya sering fotoin dia, sering masukin ke Facebook, sering ke Instagram, berapa kali mention Raisa, berapa kali di mention balik sama Raisa juga. Akhirnya diajak sama almarhum lah, Almarhum siapa? foto konser Ardi, Oke. untuk mau nggak bantuin dia untuk album keduanya Heart to Heart. Gue inget Heart to banget sih, Heart. Heart to Heart. Nah dari situlah gue masuk Fotoin ke ring cover satunya. album tuh berarti? Enggak, Oh bukan? untuk launching album. Oh launching album ya? Showcase album lah ya? Showcase album, bener. Showcase album. Waktu itu harusnya gue second shooter, ternyata Ardi harus urusan dengan videonya. Jadi kayak lu first shooternya ya. Wah, Pegang itu kayak full. wah, anjing. Udah ya, terus gue yang harus foto. Gitu. Gebrakan tuh ya? Ya, gebrakan buat gue ya. Itu biggest next step gue sih kayak Ke Raisa itu? Raisa di situ. Sampai akhirnya dipercaya beberapa tahun sama Raisa. Terus terakhir gue motret Raisa itu 22 Desember tahun kemarin. Tahun kemarin? Itu tahun kemarin di acara Mother's Day. Oh yang dia bawa anaknya ya? Enggak, Yang enggak. ada suara anaknya bukan sih? Oh, itu mah di konser. Oh itu di konser? Itu di konser. Oke. Itu dia manggung di halte Tosari. Tosari di halte busway, Ya, busway itu. Yang di atasnya ya? Di atas, Ya. terus belakangnya HI. Iya. Nah, waktu itu emang gue nggak diminta untuk kerja, tapi gue ngerasa bahwa gue harus punya foto Raisa di atas ini karena cityscape gue suka. Oke. Yaya ada di situ. Tinggal gabungin gimana caranya supaya cityscape sama Yaya bisa jadi satu frame
Iya. buat gue. Iya. Gitu. Statement banget lagi ada bundaran HI-nya kan. Iya benar. Dan emang kayaknya mood gue bagus banget. Walaupun bukan gue yang kerja, tapi ternyata foto gue banyak yang keluar. Oke. Lumayan tuh ya beruntung ya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, porsinya adalah officialnya fotonya yang harusnya lebih banyak keluar. Oke, ya. Itu kurasinya berarti dari siapa? Dari Raisanya. Dari Raisanya langsung? Dari Raisa langsung. Oke. Gitu. Gua akan memberikan foto gua setelah officialnya memberikan ke Raisa. Oke. Jadi Raisa dapat dari officialnya fotonya kayak gini, dia udah pilih, Ya. baru punya gue, dia pilih, abis itu sama dia di mix. Di mix. Itu di mix, banyakan officialnya atau banyakan gue itu terserah Raisa. Oke. Gitu. Lumayan tuh. Turn out ternyata alhamdulillah banyak foto gue. Mungkin karena gue fotonya no pressure. Oh, karena itu kayak lu pakai feeling aja di situ ya. Feeling sama kayak gue nggak punya kewajiban untuk foto gue harus kayak gimana. Oh Gue iya. harus Nggak ada yang beban nonton, apa-apa. harus ini, harus banyakan bandnya, harus ada Ya. bandnya, ada full gitu enggak. Tapi gue flowing aja fotonya, mau ganti lensa, Ya. lensa 75, 24-70, 14-24, udah gitu. Semengalir itu gue motretnya. Justru di situ malah jadi gebrakannya juga tuh. Iya, Ya. jadi kayak hal yang gue cari ternyata gue dapet dengan Raisa di tengah kota Jakarta. Iya. Gue nggak menutup kemungkinan dia akan tampil di situ, tapi gue nggak tahu kapan lagi gitu. Mungkin kalau udah ada lagi, mungkin gue nggak akan excited atau seantusias itu untuk potretnya. Mungkin gue akan cuma naikin tiang gue supaya gue bisa dapetin Scape yang lebih lebar lagi. gitu. Karena gue punya alat yang fotomas itu kan, Iya. yang bisa naik 3 meter, 5 meter gitu. Jadi gue kemarin gue nggak bawa itu, karena gue sendirian nggak bawa asisten, jadi kayak semuanya gue handle sendiri. Gitu. Oke. Kalau gak ada asisten, mungkin dia bisa bantuin gue. Iya. Gitu. Gitu sih, Mas, seru. buat kita orang nih ya, terutama buat gua yang mau fotoin jadi eksklusif fotografer yang musisi, jalannya gimana sih Mas? Betul deh, kita ada nih ya, satu orang ya. Ini juga nih fotografer band khusus ya. Main apa? Band apa? Enggak, pengen aja. Oh, pengen. Enggak, dia ada band Dimas di Storax, tapi masih band kecil, kecil banget. Kalau ini, nah, Oh, dia ada beberapa. iya. Itu gimana Mas jalannya Mas kalau mau dapat job kayak gitu? Sholat ya? Sholat zikir, satu. puasa sedekah lah ya. Puasa boleh sedekah, tuh. benar. Terusnya foto-foto lo di tag ke artisnya, di tag ke manajemen artisnya, di tag ke manajer. Oh, nyari spotlight lah ya. Cari spotlight. Terus mendekatkan diri sama kru bandnya. Oke. Kru band. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa dapet artisnya, paling nggak lu bisa deketin gitaris, bassis, keyboardis, Oke. drummernya untuk kayak lu manggung ya, misalkan sama Yura Yunita, gue fotoin lu ya, tapi gue boleh sekalian fotoin Yura ya. Gitu. Oke. Nanti lu kasih fotonya, tolong kasih ke Yura dong fotonya, kasih lihat gitu, siapa tahu dia suka gitu. Oke. Mungkin bisa diposting. Siapa tahu di calling ya? Siapa tahu di calling. Siapa tahu di calling gitu. Terusnya cara lainnya adalah lu bikin kayak portfolio atau booklet kecil gitu yang bisa lu kasihin ke manajer artis. Oke. Kayak ini gue pernah fotoin ini, siapa tahu kalau misalkan lu perlu fotografer cadangan 2, cadangan 3, Ya. gue bisa jadi salah satu tim lu. Ini portfolio gue, Ya. jangan dalam bentuk digital. Kalau dalam digital nggak akan kebaca, karena ketika lu lihat tiba-tiba message masuk, Iya. masuk, Pasti. udah lupa, ngeliat lagi udah nggak fokus. Tapi kalau misalkan lu lihat buklet itu yang dipegang itu sebuah hal yang beda kalau misalkan dipegang gitu. Kayak lu punya niat, lu fotonya seperti ini, fotonya seperti itu gitu. Itu ya. Lo kalau mau tuh ya. Om Jogi juga kalau mau ya. Oke deh Mas. Gue mau balik lagi ke musisinya Mas. Kan lu megang festival udah banyak banget nih. Musisi lokal pasti banyak dong lu pegang. Yang keren menurut lu sekarang nih siapa nih Mas? Wah, yang keren sekarang musisi lokal. Iya. Kalau gue lagi mes banget sama Ali soalnya. Ali keren banget. Ali keren, tapi gua nggak masuk ke musiknya. Oh, lu nggak masuk ke musik ya? Oke. Kayaknya gua bukan tipe yang kayak gitu tuh. Oke. Mereka keren, very cool. Karena Absar main skate juga kan. Iya. So, gue punya kayak
apa ya, suportif yang tinggi sama band ini. Ada Upstarnya, skater gitu, kayak he's good with skate-nya gitu. Tapi musiknya kayak gue dengerin kayak gue Nggak masuk aja, genrenya nggak masuk ya? Iya, gue respect. Gue Oke. cuma respect aja. Mungkin gue banyak lagu-lagu yang mellow. Mellow? Iya, gue suka lagu mellow. Kayak Yura gue suka. Yura. Gitu. Gue lagi suka sama namanya Cinta Najo. Cinta Naju. Cinta Najo. Ada. Band mana tuh? Bukan mbak, dia singer singer. perempuan. Gue lagi coba untuk approach ke dia nih, gitu. Jadi lu nggak bisa melulu main di atas terus. Oke. Lu harus ke bawah, walaupun gapnya jauh gitu. Musisi-musisi bawah baru ya? gitu, baru gitu. Kayak Cinta Najo ini, gue rasa dia akan punya Potensi untuk besar ya? Untuk besar ya. Mungkin kayak kalau kayak Lyodra atau Mahalini atau yang mereka yang jebolan dari ajang Pencarian bakat gitu-gitu. pencari bakat, mungkin emang jalannya Udah ketata kali ya? iya benar. Kalau ini kan tuh kayak dari bawah gitu, Iya. dan gue pengen juga kayak gue pengen deh sama lo gitu. Gue Iya. pengen banget sama lo untuk Grow bareng lah ya? bareng. Walaupun mungkin lo punya rasa kayak waduh lu kayaknya mahal banget, lu kayaknya udah terlalu gede karena lu pernah pegang ini, tapi gue pengen coba sama lo gitu. Iya. Kalau misalnya lu nonton, Cin, Nah, itu tuh. Langsung aja ya. Langsung aja boleh nih. I wanna go with you gitu. Tapi gue gue approach ke dia. Oh, udah pernah? Pernah. Udah pernah? Oke. Sampai gue approach ke dia juga gitu. Dia waktu itu main di shit namanya di Blok M tuh apa? Club Part apa-apa. Ada nama klub, bukan nama klub, nama tempat yang biasa dipakai untuk musik-musik indie di situ. Kemarin Hursa main di situ. Hursa Main di situ. Si Cinta Najo itu jadi salah satu penyanyinya. Entah dia opening kah? No, bareng. Oh, bareng. Nggak tahu backing, nggak tahu additional. Additional ya? Additionalnya. Gitu. Terus gue liat kayak, interesting. Gue kalau ngeliat kayak gitu tuh, cewek gue ngeliatnya kayak interesting nih. Punya, suara yang bagus, punya penampilan yang bagus juga gitu. Kayaknya gue bisa klik. Oke. Terus gue approach ke dia by DM. Maksudnya gue, ini foto-fotonya. Walaupun pakai handphone, waktu itu emang karena gue lagi jalan sama satu brand smartphone, kemudian gue fotonya pakai handphone. Sorry ya, gue pakai handphone doang. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan lo ada event, gue pengen banget fotoin lo. Oke. Oh iya mas, nanti kita ini ngobrol lagi. Ya kayak gitulah. Mungkin masih ada rasa sungkannya ya. Pasti dong, pasti ya. Masih rasa. Tapi buat gue kalau misalkan waktunya matching, waktunya masuk, let's go. Oke. Kadang-kadang buat gue, it's not all about the money. Iya. Tapi kayak Budget hal kesekian lah ya. Make kita bikin art yang baru. Kita bikin art baru. Iya, betul. Gitu sih. Itu ya buat Mbak Cinta. Tadi kalau mau ya, langsung aja. Tapi emang musisi lokal sekarang udah bagus-bagus banget sih. Oh, banyak udah banget. bagus banget. Gue kebetulan emang suka beberapa. Gue suka Efek Rumah Kaca. Iya, Gua iya, suka Efek juga bagus. Pursa, gue suka Perunggu ya. Mas Sahid kalau mau Mas Sahid. PE ini perunggu. Ini P-nya doang, belakangnya Runggu. Oh nah, gitu. Gue kira Public Enemy tadi. Ini baju vintage yang mana gue nggak pernah lihat ya. Belakangnya Runggu. Ya gitulah. Berarti itu ya buat teman-teman yang mau meniti karir menjadi fotografer band-band eksklusifnya ya. Kayak gitu tuh caranya. Nah, ada satu pertanyaan nih Mas. Dari Faris. Gue titip satu pertanyaan, bagi lo sosok Bang Ardi foto konser, itu gimana? Wah, Ardi Tentang ya. almarhum nih. Oh, sebenarnya gue nggak nangis nih ngomongin dia nih. Gue selalu nangis kalau ingat-ingat tentang dia tuh. Kenapa? Ardi itu salah satu orang yang buka mata gue tentang gimana caranya motret panggung. Oke. Waktu itu gue lagi duduk di luar di Istora Senayan, lagi nungguin ID, terus dia datang ke gue. Waktu itu dia buat Rolling Stone sama pegang Dewi Sandra. Tahun berapa itu Mas? Shit, gue lupa tuh tahun berapa. Udah lama berarti Lama itu ya, banget, Dewi Sandra. lama Dewi Sandra masih belum jilbaban. Oke. Terusnya dia nanya kayak, lu lagi nungguin apa? Lu lagi nungguin ID, terus ngobrol. Lu mau nggak lihat foto-foto konser gue? Oh boleh. Jadi kalau gue waktu itu kewajiban gue sebagai reporter adalah datang foto event, cuman foto segitunya aja. Foto buat report. Iya. Yang penting ada gitu. Nggak pernah kayak gua harus begini, wah ini bagusnya begini, wah nunggu lighting ini nggak ada kayak gitu.
Nah, Ardi ngasih lihat lah dari iPhone 4 itu kan kecil banget tuh ya. Oh iya, kotak tuh ya. Iya, kotak iPhone 4. Dari situlah dia kayak, ini ketika gue mau metal ini Korn, ini Slipknot, ini Metallica, ini band-band metal yang gue kayak, gue nggak tahu nih. Tapi kayak dia punya banyak koleksi foto yang, wah anjing, ternyata foto panggung itu bisa kayak gini ya. Bisa sebagus itu Iya, gitu ya. bisa sebagus itu dan bisa, kalau seniat itu emang hasilnya akan lebih maksimal lagi. Dari situlah gue ditendangnya mah di situ tuh, dah gitu, bangun loh, nih foto panggung nih kayak gini nih gitu. Oke. Dari situ gue terinspirasi untuk bergerak lebih mau berkarya dibanding cuma untuk foto liputan. Oke. Gitu. Jadi gue lebih banyak ngabisin waktu. Ngulik berarti ya. Ya, ngulik, Jadi mulai ngulik ya. ngulik, mulai dari yang cuman kayak 3 lagu pertama cuman cekrek, tapi 3 lagu pertama gue sekarang udah kayak bisa 200 frame gitu. Oke. Tadinya cuman kayak 15 20 udahlah, paling juga keluarnya cuman 1 2 hitam putih juga gitu kan. Iya. Ya kan kadang-kadang kalau jadi media kan kayak gitu kan. Iya. Nah, udahlah gitu. Seadanya Lu aja deh. masih 100 juga keluarnya cuma 1, lu foto Iya. 10 juga nggak ada bedanya gitu. Yang penting yang pasti dapet top notch-nya aja, misalkan kayak Ran manggung, Ari Lasso manggung, siapa Iya. manggung ada fotonya gitu. Udahlah gitu. Mau dari jarak jauh kayak mau jarak deket kayak, yang penting ada fotonya gitu. Tapi ternyata lu bisa lebih dalam lagi untuk foto panggung ketika cari ekspresi, cari lighting, cari komposisi gitu. Iya. Dibandingkan cuman kayak foto untuk sebuah liputan aja. Berarti lu mulai memasuki ranah art stage fotografinya gara-gara Mas Ardi. Gara-gara Ardi dia. Jadi Ardi cukup membangunkan gua dan menginspirasi gua untuk foto panggung. Oke. Gitu. Jadi tapi dia terinspirasi gua lewat foto skate. Oke, bertukar ilmu berarti ya jadinya. Jadi ada cerita bahwa dulu nih ada nih ada temen gua tukang tato. Dia cerita sama gua, dulu tuh Ardi ya kalau ke toko itu mengelulukan lo dengan foto skate lo, Mas. Oh, selalu. Gue pengen belajar banget foto skate supaya gue bisa foto skate-nya kayak Naren. Itu gimana caranya? Oke. Tapi kayaknya dia nggak pernah melakukan itu karena gue nggak pernah ngeliat ada di event skate gitu-gitu. Ya. Lagi foto skate itu nggak semudah orang lu datang terus bisa foto skate, nggak. Karena Ya. lu harus tahu momentum. Betul. Paling penting kan momentumnya. Belum lagi lu harus tahu dia kaki kiri kaki kanan, udah Ya. banyak faktor untuk foto skate-nya bisa jadi lebih bagus gitu. Dan gue nggak ngeliat itu ada di Ardi pernah melakukan foto skate gitu. Jadi kayak kehilangan Ardi Lumayan impactful ya. wah impact banget, Impact memukul gue banget. Terutama sebelum konser Coldplay itu 1 tahun sebelum konser Coldplay kita berdua udah tahu kalau Coldplay akan datang. Iya, oke. Kita udah dapat bocoran bahwa Coldplay datang. Info A1. Info A1. Jadi terusnya Ardi udah ngomongnya udah Coldplay. Kemungkinan kalau misalkan kemarin Ardi masih ada konser Coldplay itu akan jadi pitnya dia, bukan pit gue. Picknya dia. Iya, pitnya dia. Gue rasa Ardi juga, gue sama Ardi itu kan kayak ijib kiri ijib kanan gitu ya. Oke. Ijib kiri ijib kanan. Ketika Katy Perry datang, kan gue yang motret. Katy Perry yang pertama kali datang itu gue motret. Dia nanya, gimana caranya lu bisa foto Katy Perry? Katy Perry, ya. Karena gue sama Ismaya. Oh, oke. Karena gue sama Ismaya Live. Nah, waktu itu gue Ismaya Group. Karena gue sama Ismaya Group. Data yang kedua, gue boleh gabung nggak? Lu nggak usah bayar gue. Oke. Volunteer dia. Volunteer. Tapi gabung sama gue. Iya. Gitu. Gue boleh nggak? Gue motret juga. Oh boleh. Tapi di saat itu gue melihat bahwa gue udah punya kesempatan 1 kali yang pernah gue pakai. Dia belum pernah. Apa itu? Motret. Motret itu. Motret Katy Perry. Jadi sebenarnya cuma boleh 1 orang yang motret. Berarti hitungannya dia nyeludup ke dalam apa? Enggak. Tetap tim. Tetap. Tapi Oh, jadi tim Ismail gue juga. yang dapat stikernya gue. Oke. Yang dapat pasnya lah. Yang dapat pasnya itu gue. Gitu. Terus gue tahu segimana cintanya dia sama Katy Perry. Oh, dia Dan dia lebih proper kameranya waktu itu. all out berarti All dia. out, di all Di out saat itu dengan all kayak out ya. sama kayak gue all outnya di Ed Sheeran. Oke. Gitu kayak lensa 3 body, 2 lensa zoom gitu-gitu. Iya. Sama dia juga sama 2 body, 2 lensa zoom yang 600 gitu-gitu. Iya. Nih, lo yang motret. Oh, lu kasih pasnya. Gue turun ke penonton, gue kasih ke Ardi. Mungkin di situ
mungkin di situ respect-nya Ardi ada ke gue. Oke. Gue ngerasa dari situ kayak kita jadi temen tandem deh. Iya. Gitu. Kayak dari situ lah gue berangkatnya kemana-mana, konser, ada festival ini, coba lu masukin. Iya. Gue yang ngomong sama promotornya, nanti lu buat quotation, lu yang buat invoice, gue yang dealing, lu yang bikin invoice. Jadi gue tahu angkanya berapa, lu tahu angkanya berapa, kita ketemu, Iya. kita jalan. Itu gue sama Ardi, seterbuka itu gue sama Ardi. Jadi tandem ya. Iya, jadi tandem. Harusnya Coldplay itu dia motret. Itu Coldplay itu lagu pertama gue masih santai itu motret itu. Masih santai. Lagu kedua kayak setengah lagu pertama gue masih nonton. Di lagu kedua setengah lagu kedua itu gue masih nonton. Setengah lagu terakhir, lagu kedua terakhir. Lagu kedua di setengah lagu kedua sampai terakhirnya itu bukan lagu ketiga ya. Lagu keduanya di tengah-tengahnya itu gue nangis kejer banget. Wah itu nangis banget gue, parah. Lagu ketiga gue udah kayak kontrol lagi, terus gue motret lagi benar. Begitu selesai konser, keluarnya digiring itu gue nangis lagi. Karena gue ngerasa bahwa harusnya ini spotnya Ardi. Harusnya dia di situ ya. Dan bebannya di gue tuh gede banget. Karena gue harus build build tim, kemudian gue harus gantiin dia istilahnya. Ya. Terus gue harus bawa nama foto konser. Oke. Gitu. Iya. Bukan artinya gue di bawah bendera foto konser, enggak. tapi emang gue sama Ardi punya bendera masing-masing. Iya. Ada foto konser, ada NRN gitu. Iya. Tapi kalau misalkan festival, kita pasti bisa gabung. Iya. Gue nggak peduli dengan kayak invoice dari nama foto konser apa segala macem. Watermark gue tetap NRN. Dia nggak pakai watermark, dia nggak jadi masalah juga buat dia. Terus apa lagi ya? Ardi udah kayak adik gue sih sebenarnya, kan dia lebih muda. Adik lu bener, adik lu ya. Adik gue harusnya, karena dia 2 tahun di bawah gue. Oke. Tapi dia bisa juga jadi kakak gue. Oke. Karena kadang-kadang ada hal yang gue nggak bisa jawab, dia punya jawabannya. Ada hal yang dia nggak bisa lakuin, tapi gue bisa lebih cepat ngelakuinnya. Oke. Gitu. Kayak ini, lu foto-foto efeknya aja ya. Gue nggak bisa tuh ngejar efek-efek kayak firework, laser, atau efek-efek gitu. Ardi nggak bisa tuh gitu. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya kayak dia lebih suka ngambilnya proporsi untuk portrait, medium shot, ya. Lebih kayak gitu, lebih real. Terus kemarin gue baru dapat cerita bahwa kenapa Ardi itu nggak mau foto pakai efek-efek hexagon, filter kaca. Iya. Buat dia fotonya nggak long last. Oke. Buat dia fotonya kayak itu mah fotonya bisa nggak long last. Karena aimingnya Ardi adalah orang-orang kayak Getty Image. Oh, oke, buat dipakai orang lain. Orang lain. Gitu. Makanya bisa long last, bisa panjang. Makanya Ardi tuh nggak pernah foto yang macem-macem. Yang macem-macem tuh gue. Main saya macem-macem. Lebih eksperimental lah ya. Iya, karena gue nggak pungkiri bahwa fotografer zaman sekarang udah banyak banget. Kemudian perang harganya berasa banget. Terus cara editingnya juga beda banget. Ya. Terusnya udah jadi karakternya masing-masing lah ya. Tone-nya juga berubah banget. Iya. Gitu. Gue juga harus catch up dengan apa yang terjadi zaman sekarang. Gue juga pengen nunjukin kayak, I can do that, I can do this, I can do that, I can do this. Bisa Kalau bikin beradaptasi. yang slow speed, kayaknya gue bisa deh. Lakuin. Lu pakai filter-filter ini, kayaknya gue punya deh. Oke. Kayaknya gue juga bisa. Berarti lu sama Mas Ardi emang taste fotonya berbeda lah ya? Berbeda, tapi kita saling melengkapi. Oke, saling mengcover aja. Iya, saling mengcover, bener. Pengcoveran paling solid itu buat gue di Linkin Park siapa? DJ-nya? Ada yang tahu DJ-nya Linkin Park? Ini Gue itu Jepang itu. Iya. Oh. Mike Shinoda. Okay. Awalnya cuma boleh 3 lagu, tapi kemudian sama manajemen artisnya, lu berdua boleh the whole song, boleh the whole show. The whole show. Dari awal ke akhir. Itu tuh gue sama Ardi tuh depan belakang kiri kanan itu kelihatan banget. Kalau di feed gue ada kayak tribute to Ardi di Mike Shinoda konser itu ada gue pasang foto gue, foto Ardi, itu ada yang
sama-sama momennya adalah ketika Mike Shinoda say goodbye dari atas panggung ke penonton, Ardi dari belakang, gue dari atas sana, Dari depan ngambil dari wide. depan ngambil wide. Jadi kayak klik, Iya. gitu. Sama kliknya. Itu sih. Semoga menjawab pertanyaannya itu ya. Iya, pertanyaan. Mas Faris. Itu ya Mas Faris untuk Ya, Mas pertanyaannya. Faris ya. Jadi kayak ya inspirator, kakak adik, ijib kiri ijib kanan. Sekarang udah duluan pergi. Kemarin gue udah laporan sama dia tentang Joyland Jakarta, udah laporan tentang Coldplay. Itu gue datang ke makamnya, gue cetakin Foto. 10R. Oh iya. Nah, gue carikan 10R, gue taruh di makamnya. Ini foto Coldplay gue, biar mungkin lo bisa lihat gitu, depan belakang. Yang belakangnya laser, Coldplay laser. Gitu sih. Oke. Terakhir deh ya Mas. Gue minta wejangan-wejangan nih mungkin buat kita semua, fotografer lah, penonton lah, apapun itu yang mau datang ke festival ataupun showcase musisi tertentu. Mungkin dari feedback lu sebagai fotografer eventnya, itu gimana? Ada wejangan tertentu nggak? Sebenarnya kalau misalkan lu datang ke konser, memang tujuannya adalah untuk nonton konser ya, bukan motret konser. Betul. Kecuali lu kerja, baru lu bisa bawa kamera. So, Ya. jangan bragging dengan pertanyaan, boleh nggak gue bawa kamera? Boleh nggak gue bawa kamera? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Karena, udah pasti. karena emang udah pasti nggak boleh. Kecuali Iya. lu bawa kayak Lomo, atau lu bawa cuman digital cam, Iya. atau kamera pocket gitu. Mm-mm. Tapi kalau udah yang profesional, SLR dengan semua lensanya iya, gitu ya. DSLR dengan yang bisa ganti-ganti lensa, kayaknya kalau misalkan lu denger gue ngomong ini, mendingan udah nggak usah gitu. Kalau mau nonton aja, kalau mau motret usahain cari lahan pekerjaan yang bisa lu sambil nonton sambil motret. Oke. Motret sambil bisa nonton Oke. gitu. Jangan dicampur adukan. Terusnya buat teman-teman fotografer yang baru, konsisten, sama jangan terpaku dengan gear lo seadanya. Terusnya merasa bahwa gear yang lebih mahal akan lebih bagus. Memang iya, tapi Hanya mendukung ya. hanya mendukung. Hanya mendukung. Paling nggak membuat lu berhenti untuk menghasilkan sebuah karya. Iya. Karena sebenarnya ketika lu membuat karya itu, yang pertama kali harus disenangin adalah diri lu sendiri. Oke. Ya kan? Benar. Ketika lu udah merasa Achieve sesuatu. achieve sesuatu, atau lu merasa seneng atau merasa puas, bukan berpuas diri, enggak, tapi Iya. kayak lu boleh share ke orang lain untuk bisa orang lain nikmatin. Iya. Gitu. Betul. Terus jangan berkecil hati kalau misalkan belum mendapatkan event. Hormati penonton yang bayar gitu. Betul. Bukan berarti lu ada di depan pintu kemudian lu bisa berdiri sombong, ngangkat handphone, atau nggak menghargai mereka. Justru lu ada di situ karena mereka yang bayar juga. Betul. Karena kalau mereka nggak bayar kan lu juga nggak dibayar juga sama Iya. promotornya. Gitu sih. Lebih aware aja lah ya. Iya, lebih lebih tahu aware. diri aja. Itu aja sih kalau gue rasa sih. Itu aja. Ya. Oke. Jadi itu guys, untuk episode pertama di season ini ya. Ini season keberapa? Kebetulan? Kedua. Kita season kedua, ganti MC kebetulan. Untuk beberapa episode ke depan bakal gue mulu. Jangan bosan-bosan. Mungkin segitu aja dulu ya ngobrol sama Mas Naren ya. Masuk Netflix lah ini. Thank you Mas. Masuk kan? Insya Allah. Masya Allah, masuk Netflix. Bye-bye.